Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 19 September 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mesti menyadari dengan sungguh bahwa setiap kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang telah berkeputusan untuk mengikut Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat bagi hidup kita, maka setiap kita akan ada babak di mana masing-masing kita akan diuji untuk bisa dapat mengetahui seberapa kemampuan kita dan ketahanan kita, kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19, maka bagian ini berkisah kepada kita tentang bagaimana Allah menguji Abraham untuk bisa dapat melihat bagaimana ketahanan iman dari Abraham dan kebergantungannya yang sungguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang telah menyelenggarakan kehidupannya, juga sebagai satu-satunya yang telah menghadirkan Ishak, putranya, di tengah-tengah kehidupannya. Ini memang satu ujian yang sangat berat, sebab pergumulan Abraham dan Sarah untuk memperoleh seorang anak itu sudah dalam waktu yang sangat panjang dan di usia mereka yang senja, bahkan di saat istrinya sudah mati pucuk, Tuhan hadirkan putra terkasih Ishak di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi kini satu-satunya putra terkasih Ishak itu, Allah berfirman bahwa Abraham mesti pergi
dan mengorbankan dia sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan dari Abraham mendengar apa yang difirmankan oleh Allah bagi hidupnya. Abraham kemudian mengajak anaknya satu-satunya Ishak, lalu mengalami satu perjalanan yang panjang. Ada pertanyaan dari anaknya kalau kita baca bagian ini lebih lanjut. Anaknya bertanya kepada ayahnya, "Bapak, di sini sudah ada api, ada pisau, tapi di manakah domba?" Itu pertanyaan yang tentu sangat menggugah hati daripada Abraham. Tapi kita perhatikan Abraham menjawab kepada anaknya, Allah akan menyediakan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan di akhir dari kisah ini memang Allah menyediakan. Dan Ishak akhirnya kembali bersama-sama dengan ayahnya, berjumpa dengan ibunya Sarah. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu melalui kebenaran firman Allah ini, setiap kita bisa ada di dalam babak di mana Allah dapat menguji keteguhan iman kita kepadanya. Karena itu kita mesti berwaspada. Supaya demikian jangan sampai kita mudah terjatuh dan tidak mempertahankan keteguhan iman kita. Dan akhirnya kita melakukan berbagai tindakan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita gagal dalam mempertahankan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu masing-masing kita dapat berwaspada dimanapun dalam keberadaan kita. Di mana kita bekerja, di dalam relasi dan pergaulan kita, dalam kehidupan bersama keluarga kita, dan pada saat kita menghadapi berbagai persoalan yang berat dalam hidup ini, kita harus berwaspada bahwa kita tetap harus memelihara keteguhan iman kita kepada Tuhan. Dan jangan mudah terpengaruh, apalagi melakukan perkara-perkara kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari nyatakan komitmen kita yang kuat kepada Tuhan untuk tetap berserah diri kepadanya. Dan percayalah, Allah akan terus memberi perlindungan kepada kita dan menyediakan yang terbaik bagi kita demi dan untuk relasi kita yang utuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Kami sadar benar bahwa dalam banyak kesempatan kami tidak cukup kuat mempertahankan kehidupan iman kami di hadirat-Mu. Banyak kali kami gagal dan kami terjatuh. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh belajar dari kehidupan Abraham untuk sungguh-sungguh tekun dan berserah kepada-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Tapi malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, dan berbagai pergumulan lainnya yang dialami oleh setiap umat-Mu. Tuhan Yesus, tiliklah umat-Mu dan jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah masing-masing umat-Mu mendapatkan pertolongan dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.